kutipan yang akan kita ambil dari sumber yang sudah ada. Paham? Terus yang ketiga itu untuk menghindari plagiat, karena ini kita mengambil dari sumber yang sudah ada. Paham? Nah, di sini recap if you need to give or referencing the following cases. Nah, di sini kita coba kita tentukan kapan kita perlu menuliskan referensi. Yang one, data your phone from your primary result. Yes or no? No. Hah? Ya, no, karena ini Data sendiri. Data sendiri. Two, a graph from an internet article. Yes or no? Yes. Karena Mengambil dari internet. okay. Three, a question from a book. Yes. Karena mengambil semuanya itu dari buku yang sudah ada. Terus four, an item of common. Why? Sesuatu yang diketahui publik gitu. Tidak perlu citasi. Terus yang terakhir, Yes. jadi sejauh ini paham? Yes. Artinya kalau kita mengambil sumber dari luar, kita tidak perlu mengambil sumber dari luar, kita perlu menuliskan sumbernya. Paham? Yes. Terus citation and reference. It is important to refer correctly to the work of other writers that you have used. You might present the source as a summary atau paragraph. As a question, always put in as a citation in input to provide a link to the list of reference and the end of the report. Jadi di dalam referensi ini tidak hanya terdapat referensi, tetapi terdapat juga citation atau kutipan. Paham? Jadi kutipan ini terletaknya itu berada di dalam kalimat. Sedangkan kalau referensi itu biasanya di paling bawah. Contoh dari kutipan ini seperti ini. Nah, kalau referensinya itu seperti ini. Paham? Paham tak? Paham, next. Underline the citation if the example above, which is word of summary and description. Nah, to give citation quotation of the land and of publication. Nah, dari di sini perbedaan dari kutipan dan ringkasan. Nah, kalau quotation, kalau kutipan itu kalau kita mengutip dari sumber yang sudah ada, kita harus menuliskan nama sumber, nama orang yang sumber itu, terus tanggal publikasinya sama tebal halamannya. Nah, kalau ringkasan itu kita cukup menuliskan nama sama tanggal tahun publikasinya. Paham? Di sini ada reference verb. Summaries and quotation are usually introduced by the reference verb. This verb can be either in the present or the past tense. Normally, the use of the present tense suggests that the source is legal and still valid, while the past indicates that the source is older and might be out of date. Both the are not have and vice versa. In some disciplines, and older source might still be useful. Jadi di sini cara penulisan referensi menggunakan kata kerja. Di dalam penulisan referensi itu ada dua, ada present tense sama past tense. Kalau present tense itu penulisannya itu harus, kalau dia itu bersifatnya masa sekarang atau terbaru, masa sekarang. Sedangkan kalau past ini masa lampau atau sumber yang sudah lama. Paham? Contohnya ini, present ini masa sekarang atau sumber yang terbaru maksudnya. Paham nggak? Contohnya kalau Smith kan publikasinya 2009. Nah, kalau yang past tense-nya itu masa yang dulu atau masa yang sudah lama itu tahunnya 1972. Paham? Nah, di sini ada reference system. There are several main system of referencing employed in the academic world. These
sosial dan bisnis. Nah, ini contohnya. Nah, kalau yang kedua, the voucher system widely used in medical and science. Number in the breaks up instead after the mutation and this lead to vulnerability. Biasanya yang sistem the voucher system ini biasanya itu dalam penulisan karya ilmiah dalam bidang kedokteran. Contohnya seperti ini. Kalau citationnya dipanjangkan misalnya 5, itu harus menyertai angka kecil di dalam kalimatnya. Terus yang kutipannya itu berkaitan dengan referensi. Paham? Nah, angkanya harus ada untuk mengikuti akhir kalimatnya. Ada yang bertanya? Nah, yang terakhir, the footnotes and ending system. Di mana sistem ini biasanya digunakan dalam bidang humanitis atau kayak pengetahuan tentang manusia. Nah, ini penulisannya. Biasanya dalam penulisan karya ilmiah, skripsi kita jarang menggunakan sistem ini. Paham? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya enggak? Okay, now it's speak time. For the speaking, we will go and the people to go forward. Okay? You will counting starting from 1, and every time you count, you must squat. And we have rules. Cannot count and squat in dalam waktu yang sama, at the same time. Okay? If you do that, you lose. And loser each group will repeat this game. Ngerti tidak? Jadi bakal dipanggil 10 orang ke depan, 8 sampai 10 orang. Kalian bakal berhitung 1 dimulai dari 1 nih. Nah, setelah kalian berhitung, kalian harus jongkok. Tapi kalian nggak boleh bersamaan. Jadi kalian harus nyari timing harus sendiri. Nah, kalau ada yang sama-sama, itu bakal kalah, dan yang terakhir juga bakal kalah. Oke? Nah, yang kalah tiap-tiap grup tadi kan bakal dipegang kita kan. Nah, yang kalah tiap grup bakal ngulangin game lagi sampai dapat yang kalah sebenarnya. Are you ready? Go! 1, 2, 3. Ya. Are you ready? Go! 1, salah. Ya. Are you ready? Go! 1, 2, 3, 4. Are you ready? Go! ready, go. 1, 2, 3, 4. 5. Ya. Are you ready? Go! 1. Are you ready? Ready. Go! 1. Di game ya? Harus Di game lah. Okay. Are you ready? Go! 1. Adri, apa nih? Jongkok aja. Kanan dulu. Ya. Are you ready? Ready. Go! 1, 2, 3, 3, 4. 5, 6. Oke, berarti yang kalah tadi yang berapa sampai? Okay, next we will discuss about quotation. First, using quotation. Using quotation means bringing the original words directly into your word. Quotation are effective in some situations, but must not be overused.
tulisan seorang penulis untuk kita masukkan ke dalam karya kita. Nah, di sini kutipan itu sangat efektif dalam beberapa situasi, tapi jangan kita gunakan secara berlebihan. Nah, mereka bisa guna ketika kata aslinya itu dapat menjelaskan sebuah gagasan dengan ciri khasnya. Lalu yang kedua adalah dapat the original